Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini admin akan mencoba membahas ya informasi yang ditunggu-tunggu oleh semua P1, P2, P3, P4 terkait optimalisasi, yang mana di sini sebenarnya ya ada 4 kategori guru honorer Bapak Ibu ya, berpeluang sekali untuk lolos ASN melalui jalur optimalisasi formasi P3K tahun 2022. Nah, jadi ini merupakan salah satu terobosan baru ya Bapak Ibu di bulan Februari, dengan adanya optimalisasi dan rekomendasi tentunya untuk P1, P2, P3, P4 untuk P3K guru ya, tentunya siap-siap minggu ketiga dan keempat. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya Kemendikbudristek itu akan mendistribusi P1, P2, P3 ya, tentunya untuk mengisi formasi kosong agar kuota itu bisa terserap ya, tetapi tentunya itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan formasi. Bapak Ibu perlu pahami bahwa sebenarnya banyak ya pelamar prioritas 1, 2, 3, banyak pelamar P1, P2, P3 itu yang belum mendapatkan penempatan ya, dan sedangkan setelah terdeteksi sebenarnya bahwa banyak formasi kosong Bapak Ibu ya, dan kuota itu tidak terserap. Nah, inilah tentunya dengan adanya optimalisasi itu Kemendikbudristek itu bisa mendistribusikan ya P1, P2, P3 untuk mengisi formasi kosong agar kuota bisa terserap. Tapi tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan formasi tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang kedua, P1 yang belum dapat penempatan itu nantinya akan menjadi prioritas ya, mengisi formasi yang masih kosong, dan itu tentunya sesuai dengan pernyataan Ibu Prof Nunuk Suryani. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Jadi P1 tanpa formasi ya, itu akan menjadi prioritas dalam mengisi formasi yang masih kosong, dan itu sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Prof Nunuk itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu memahami juga bahwasanya akan ada rekomendasi penempatan ya bagi guru yang bekerja di sekolah untuk dipindahkan ke sekolah lain yang masih terdapat kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan ada guru honorer ya yang misalkan sebenarnya berpotensi untuk diangkat, tetapi di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan, maka itu sangat berpotensi untuk dipindahkan ke sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Maksudnya kebutuhan ini yaitu linear dengan ijazah sesuai dengan formasi yang dia lamar, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu namanya pemberian rekomendasi, dan itu selain optimalisasi ada juga pemberian rekomendasi. Nah, Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya kalau kita berkaca di sini ya, di aplikasi SIM pemetaan guru P3K, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa mohon perhatian ya, dengan adanya penundaan waktu pengumuman, maka proses pemetaan bagi guru non satmingkal itu diperpanjang hingga tanggal 6 Februari 2023. Berarti untuk optimalisasi dan pemberian rekomendasi itu nantinya mulai ya tanggal 6 Februari 2023 ya. Jadi di bulan Februari ini sudah ada optimalisasi dan sudah ada pemberian rekomendasi. Karena itu juga berarti pengaktifan kembali SIM pemetaan guru P3K. Jadi nantinya akan ada pemetaan bagi guru non satmingkal. Maksudnya pemetaan bagi guru non satmingkal adalah guru P1, P2, P3 yang tidak memiliki kebutuhan atau tidak memiliki formasi di sekolah induknya. Berarti nantinya akan dicarikan, akan dioptimalisasikan untuk mengisi formasi-formasi kosong tentunya di sekolah lain Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini.
Nah, kalau kita lihat di Permenpan RB ya, nomor 20 tahun 2022, kita lihat di bab 7 ya, di situ memang sudah ada tertulis yang namanya mitigasi resiko ya, tepatnya di pasal 47, yang mana di sini panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek itu melakukan mitigasi resiko ya, yang mana untuk pelaksanaan penyelenggaraan seleksi P3K jabatan fungsional guru 2022. Bapak Ibu perlu pahami bahwa mitigasi resiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri atas yang pertama verifikasi dan validasi pelamar prioritas. Jadi nantinya itu akan ada verifikasi dan validasi pelamar prioritas. Kemudian nantinya akan ada pengaturan penempatan P3K guru hasil pengadaan. Nah, ini yang namanya dikatakan mitigasi risiko, dan ini sebenarnya masuk ke dalam tahapan optimalisasi, yang mana adanya pengaturan kembali terkait penempatan P3K guru dari hasil pengadaan. Kemudian bagian C, adanya pembinaan dan pengelolaan kinerja jabatan fungsional guru. Jadi nantinya itu akan ada pembinaan dan juga akan ada pengelolaan kinerja jabatan fungsional guru. Kemudian nantinya akan ada manajemen talenta. Nah, sekarang kita masuk di informasi intinya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwasanya ada 4 kategori honorer ya, guru honorer yang sangat berpeluang lolos menjadi ASN P3K melalui jalur optimalisasi. Nah, kategorinya ini adalah yang pertama pelamar prioritas 1, kondisi awalnya itu dapat penempatan Bapak Ibu ya. Nah, kondisi akhirnya itu sudah resume. Nah, otomatis itu tidak melalui lagi seleksi kompetensi karena dia adalah pelamar prioritas. Berarti termasuk guru honorer negeri, THK 2, guru swasta, dan lulusan PPG. Itu masuk dalam kategori P1 apabila lolos passing grade kemarin, dan kondisi awalnya itu dapat penempatan, kondisi akhirnya sukses resum. Maksudnya kondisi awal dapat penempatan itu dapat penempatan di portal SSCSN, kemudian sudah menyelesaikan tahapan resume. Seperti itu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian yang kedua adalah pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 2 berarti itu bisa lanjut daftar, kemudian kondisi akhirnya itu sudah resume, kemudian seleksi kompetensi yang diikuti adalah sudah observasi. Jadi ini yang ikut di P2 ini adalah kategori 2 atau THK 2 apabila kondisi awalnya bisa lanjut daftar, kemudian kondisi akhirnya sudah resum dan ikut observasi, berarti sangat berpotensi untuk lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah pelamar prioritas 3. Ini adalah guru non ASN negeri yang terdata di Dapodik masa kerja 3 tahun ke atas. Apabila kondisi awalnya seperti ini itu bisa lanjut daftar ya, bisa lanjut daftar kemarin, kemudian kondisi akhirnya itu adalah sudah resum dan seleksi kompetensi yang diikuti adalah sudah observasi. Nah, ini juga berpotensi untuk lulus menjadi ASN P3K. Kemudian pelamar umum, kondisi awalnya kemarin itu adalah bisa pilih formasi, kemudian kondisi akhirnya itu sudah resume, seleksi kompetensinya adalah lulus PG. Inilah yang sangat berpotensi menjadi ASN P3K dan bisa berpotensi juga melalui jalur optimalisasi. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.